sebagai alumni UGM berani membongkar kasus ijazah palsu Jokowi ini, Bang, dengan segala risikonya, Bang? Jelas lah udah sampai sini ya kan. Satu suara berani kembali menggema respon Syanifar, bukan hanya alumni UGM, tapi juga simbol dari keberanian yang tak sudi tunduk pada kemapanan yang membusuk. Ia tak bicara dengan bisik-bisik, ia meneriakkan dugaan palsunya legitimasi ijazah palsu Jokowi. Katanya, tudingan yang bukan hanya mengguncang narasi personal, tapi menggugat integritas simbol kekuasaan itu sendiri. Belum reda gaungnya, respon pun menyeret nama besar lain. Tito Karnavian, mantan Kapolri, kini Menteri Dalam Negeri di bawah dua rezim berturut-turut, Jokowi dan Prabowo. Bagi respon, kekuasaan yang bungkus jabatan bukan alasan untuk diam. Dengan suara lantang yang menggetarkan ruang, respon membuka luka lama kasus Jessica. Abang sebagai alumni UGM berani membongkar kasus ijazah palsu Jokowi ini, Bang, dengan segala risikonya, Bang? Jelas lah udah sampai sini ya kan. Bahkan di kasus Jessica Wongso, saya tantang itu Tito Karnavian, Krisnamurti, Muhammad Nur Al-Azhar penipu. Sebuah tragedi yang telah lama dikunci dalam bingkai media arus utama, kini disentuh kembali dengan tudingan manipulasi barang bukti digital. Ia menyebut Tito bukan hanya gagal tapi penipu, sebuah kata yang berat tapi justru menjadi ringan ketika dibungkus dengan keyakinan moral. Bukan tanpa alasan, respon membuka kembali luka lama seperti kasus Jessica. Ia menuduh Tito sebagai manipulator bukti digital dan menyebutnya penipu. Sebelum napas saya habis, saya akan kejar Tito Karnavian, tegasnya. Bahkan di kasus Jessica Wongso, saya tantang itu Tito Karnavian, Krisnamurti, Muhammad Nur Al-Azhar penipu. Tito Karnavian, ingat kau, sampai hidup saya habis nafas saya kejar kau. Tito Karnavian penipu, manipulasi, memanipulasi barang bukti digital. Pakai Iraj Shop, free make dan Iraj Shop, otak-atik, mengaburkan barang bukti digital. Seorang anak bangsa, 20 tahun dipidana, 8 tahun di penjara, 4 bulan di sel tikus. Tito Karnavian, sudah 1 tahun lebih saya maki-maki Anda. Nggak berani menantang saya kan di pengadilan, karena saya punya bukti yang mematikan. Sebuah pernyataan yang bukan hanya nyali, tapi kesatria. Sebuah kalimat dari seorang yang memilih hidup dengan resiko ketimbang diam dalam nyaman. Kita mungkin bertanya, siapa respon? Tapi pertanyaannya yang lebih menohok adalah, mengapa banyak dari kita yang tahu tapi memilih bungkam? Ketika seorang berani melawan arus, bukan karena benci, tapi karena cinta pada kebenaran, maka ketar-ketir bukan lagi sekedar reaksi pribadi, tapi tanda bahwa nurani kekuasaan mulai terusik. Paten kali. Rakyat yang mendukung, Pak. Tito Karnavian ini musuh negara ini. Pak Prabowo. Kenapa dikasih penjelasan? Kenapa dijadikan Menteri Dalam Negeri lagi itu? Iya. Pengkhianat itu, Pak. Dia memegang itu. Ya. Kalau Bapak punya waktu 5 menit, 10 menit, saya menjumpai Pak Prabowo. Selesai ini barang juga, Pak. Baik kasus KM50, kasus Pina Cirebon, Jessica Wongso, kasus apa ini? Ijazah palsu. Selesai, Pak. Kasih waktu saya 5 menit. Kasih yang Bapak. Itu respon dari Pak. Pak Prabowo nggak usah takut. Rakyat mencari kebenaran. Harus mendukung Pak Prabowo. Kita dukung. Ada salah satu video apa? Jangan takut. Yang menyatakan sempat ada dalam tanda kutip pengancaman ya Bang. Teror. Apa bentuknya dan kira-kira siapa yang melakukan Bang? Ya terornya di sebuah kafe, saya duduk ya, terus hujan-hujan, mobil saya dipecahkan sebelah kiri. Saya kira pertama orang iseng mau mengambil sesuatu dari mobil saya, tetapi tak lama setelah itu 1 bulan ya, saya kira saya sudah dikuntit itu. Nongkrong lagi saya di kafe yang lain, berjejer banyak mobil, cuma mobil saya saja dipecahkan kaca kanannya 2 kaca depan, kaca sebelah pintu tengah dipecahkan, dan mobil saya disayat 2, depan belakang sebelah kanan disayat. Bagaimana ini keamanannya Pak Prabowo? Nggak ada perlindungan ya? Masa kita sebagai warga negara diancam begini, diteror? Pak Prabowo Subianto, tolonglah warga ini. Gimana gitu keadilan? Ya di mana keadilan itu, Pak? Ini kan ijazah palsu sudah jelas. Lembar pengesahan skripsi ya, yang di print dengan teknologi yang jauh setelah 1985. Dan saya tanyakan tadi di pertemuan itu, tidak bisa jawab. Tidak bisa jawab.
Pak, Bang, ini apa soal transparansi informasi publik? Jadi UGM itu gimana ini kalau memang kondisinya seperti ini? Ya seharusnya kan UGM terikat pada Undang-Undang Transparansi Informasi Publik. Harusnya. Kenapa? UGM itu dibayar oleh pajak rakyat. Ya, UGM bukan dimiliki oleh Bu Rektor Ova Emilia dan jajarannya. Harusnya UGM bertanggung jawab untuk membuka itu, ya, dokumen-dokumen yang dimiliki. Bukan justru menantang kita kita ketemu di pengadilan. Gitu katanya. Padahal kita mau baik-baik. Kalau memang ada 34 itu biar kita verifikasi juga. Kan sampai sekarang tidak ada, ya. Jadi tidak ada. Sepanjang belum ditunjukkan berarti artinya tidak ada. Oke. Tapi kalau UGM terus menangani pengadilan, Bung Rismon dan Kang siap? Siap dong, siap. Tantang Tito aja berani ya bang. Kemarin Pak Jokowi juga ada kuasa hukumnya dan beliau kemarin sempat menyampaikan akan melaporkan pihak-pihak yang mencoba mengulik soal ijazah palsu. Tanggapannya gimana Pak Rismon? Begini, saya analisa saya berdasarkan bukti yang saya pegang. Saya datang sendiri ke perpustakaan Kehutanan UGM, saya analisa fonnya, saya analisa cetakannya. Di mana saya bohongnya? Di mana saya berita bohongnya? Dia yang berita bohong mengatakan saya bohong. Justru pengacara itu yang mengatakan bohong, pencemaran nama baik itu. Ya, oke ya. Nah, di dalam itu saya sempat panas. Ya. Kenapa? Kita sudah datang capek-capek jauh-jauh. Mereka modal dokumen apapun tuh nggak ada loh sekelas UGM. Dengan alasan di sini kan mau silaturahmi. Kami tidak berkewajiban untuk menyediakan bukti kepada Anda. Kalian siapa? Abang sebagai alumni UGM berani membongkar kasus ijazah palsu Jokowi ini bang dengan segala risikonya bang? Jelas lah sudah sampai sini ya kan. Bahkan di kasus Jessica Wongso, saya tantang itu Tito Karnavian, Krisnamurti Muhammad Nualazar penipu. Ya. Tito Karnavian, ingat kau. Kilometer 50. Sampai hidup saya habis nafas saya kejar kau. Ya. Tito Karnavian penipu, manipulasi, memanipulasi barang bukti digital. Ya. Pakai Irat Shop, Free Make dan Irat Shop. Otak-atik mengaburkan barang bukti digital. Seorang anak bangsa 20 tahun dipidana, 8 tahun di penjara, 4 bulan di sel tikus. Tito Karnavian. Sudah 1 tahun lebih saya maki-maki Anda. Nggak berani menantang saya kan di pengadilan karena saya punya bukti yang mematikan. Lain kali. Rakyat yang mendukung bang. Tito Karnavian ini musuh negara ini. Pak Prabowo. Kenapa dikasih bejos? Kenapa dijadikan Menteri Dalam Negeri lagi itu? Iya. Pengkhianat itu Pak. Dia memegang itu. Ya. Kalau Bapak punya waktu 5 menit, 10 menit, saya menjumpai Pak Prabowo. Selesai ini barang juga Pak. Baik kasus KM50, kasus Vina Cirebon, Jessica Wongso, kasus apa ini? Ijazah palsu. Selesai Pak, kasih waktu saya 5 menit. Kasih yang